Jumpa kembali dengan Logika Katolik. Kanal yang mencerahkan isi kepala, menyembuhkan pemikiran yang cacat, dan meluruskan logika yang bengkok. Salam Katolikos. Gereja Masehi Advent hari ke-7 mungkin tidak sepopuler Calvinis dan Lutheran di Indonesia, namun cukup populer di Amerika, terutama karena tokoh di balik sekte ini berdiri. Ellen Goldwhite adalah salah satu wanita yang dianggap SDA sebagai nabi yang membawa kebenaran. Keaktifan dalam menentang Paus dan Gereja Katolik, kegigihan mempertahankan keyakinan dengan wahyu-wahyu ajaib dan misterius, membuat dirinya berbeda dengan wanita lain pada zamannya. Video ini tidak bermaksud menjelaskan semua ajaran yang terkait dengannya, juga tidak untuk mendeskripsikan secara lengkap siapa Ellen Goldwhite, tetapi hanya menyingkap ke permukaan, wahyu aneh Ellen White. Apakah wahyu tersebut memenuhi kriteria sebagai wahyu yang autentik? Atau jangan-jangan hanya tipuan iblis, alias wahyu palsu? Gereja Masehi Advent hari ke-7, atau Seventh-day Adventism, adalah turunan dari sekte Millerite yang didirikan pada tahun 1868. Millerite atau pengikut William Miller. Ingat, William Miller ini pernah menipu jutaan orang, karena mengajarkan tentang kedatangan kedua Kristus, yang akan terjadi sekitar tahun 1843 hingga 1844. Millerism ini sangat populer selama kebangkitan besar kedua, tetapi ketika prediksi kedatangan kedua Kristus tidak terjadi, maka itu dikenal sebagai Great Disappointment. Jadi SDA ini, awalnya merupakan sebuah gerakan yang didasarkan pada ajaran William Miller, sehingga kemudian memicu pembentukan Gereja Masehi Advent hari ke-7. Meski bapaknya William Miller, namun sebagian besar dari ajaran SDA, didasarkan pada wahyu pribadi, Ellen Goldwhite, yang oleh majalah Smithsonian, menyebut dalam daftar 100 orang Amerika paling penting sepanjang masa. Jumlah anggota sekte ini diperkirakan lebih dari 22 juta orang di seluruh dunia saat ini. Seperti Protestan pada umumnya, SDA juga menempatkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi, dan Yesus Kristus adalah satu-satunya harapan keselamatan. Meski demikian, klaim ini tidak terlalu tepat, sebab kenyataannya, wahyu yang diterima Ellen White cukup dominan mempengaruhi kepercayaan anggota SDA. Dan ini cukup menarik untuk disorot dalam episode kali ini. Apa yang menarik? Yang menarik dari SDA ini adalah, Ellen White mengajarkan keberadaan makhluk luar angkasa, seperti keberadaan alien. Dan kepercayaan terhadap wahyu White ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari pembentukan sekte ini. Adventisme hari ke-7, muncul pada abad ke-19 sebagai solusi atas masalah teologis, yang muncul dari kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi. Nabi wanita, Ellen Goldwhite, menggambarkan penglihatan tentang makhluk luar angkasa di dunia, yang berbeda dan merupakan orang-orang yang tinggi dan agung, dan sama sekali tidak berdosa. Anda dapat melihat gambaran ini di halaman 298, dari bukunya, Daniel O'Connor, yang berjudul, Only Man Bears His Image. Selanjutnya agar wahyu-wahyu White ini benar, dan autentik dari Roh Kudus, maka tidak ada lain selain menganggap Gereja Katolik dan ajarannya salah. Ellen White harus mengajarkan bahwa Gereja Katolik adalah pelacur Babel, dengan menghubungkan dengan kitab Wahyu 17, Paus adalah antikristus, beribadah pada hari Minggu hari Tuhan, adalah tanda binatang. Dengan begitu, White bisa menarik perhatian dan simpati dari banyak orang untuk menjadi anggotanya. Tentang Gereja Katolik sebagai pelacur Babel, akan saya tanggapi khusus di video yang berbeda. Selanjutnya menurut White, orang-orang pilihan tidak dapat tiba di surga sampai penghakiman terakhir. Maksud White, bahwa orang-orang mengalami tidur jiwa yang panjang setelah kematian, dan neraka tidak kekal. White menyebut hal ini dengan sebutan anihilasionisme. Ini hanyalah beberapa ajaran sesat, yang secara eksplisit, diajarkan di dalam wahyu-wahyu Ellen White. Supaya lebih jelas, mari kita melihat deskripsi singkat tentang makhluk luar angkasa, yang diklaim sebagai wahyu Tuhan oleh Ellen White, berikut ini.
Tuhan telah memberikan saya pandangan tentang dunia-dunia lain. Sayap-sayap diberikan kepada saya, dan seorang malaikat menemani saya dari kota ke suatu tempat yang terang dan mulia. Penduduk tempat itu memiliki berbagai ukuran. Mereka mulia, agung, dan cantik. Saya bertanya kepada salah seorang dari mereka, mengapa mereka jauh lebih cantik daripada mereka yang ada di bumi? Jawabannya adalah, kami telah hidup dalam ketaatan yang ketat kepada perintah-perintah Tuhan, dan tidak jatuh karena ketidaktaatan, seperti mereka yang ada di bumi. Kemudian saya dibawa ke suatu dunia yang memiliki 7 bulan. Saya tidak tahan memikirkan untuk kembali ke dunia yang gelap ini lagi. Kemudian malaikat itu berkata, kamu harus kembali, dan jika kamu setia, kamu bersama 144.000 orang, yang akan memiliki hak istimewa untuk mengunjungi semua dunia. Halaman 299. Sekilas klaim Ellen White ini, mirip-mirip dengan Wahyu Yohanes Rasul. Kesamaannya adalah, mereka berada di dalam dimensi ruang dan waktu yang tidak terbatas. Artinya hukum dunia atau hukum alam tidak membatasi apa yang mereka lihat. Sedangkan perbedaannya adalah, Yohanes adalah rasul langsung dari Tuhan Yesus. Sedangkan Ellen White, hanyalah salah satu penerus dari William Miller. Dan bukan salah satu dari 12 rasul Yesus. Sementara Rasul Yohanes melihat surga terbuka, sedangkan White melihat dunia lain yang bukan surga. Perbedaan penglihatan seperti ini, tentu mengundang pertanyaannya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa wahyu White ini benar dan otentik dari Tuhan? Jawaban sederhananya, kita dapat yakin bahwa pesan-pesan tersebut adalah buatan manusia, atau dari kuasa yang lain, yang bukan dari Tuhan. Artinya tidak ada cara lain, kecuali mengatakan dengan tegas, bahwa wahyu yang diterima White adalah palsu, alias sangat mungkin datang dari tipuan iblis. Mengapa demikian? Sebab sejarah cukup banyak mencatat tentang orang-orang yang mengklaim menerima wahyu dari Tuhan seperti Ellen White ini. Contoh yang paling dekat adalah William Miller sendiri, yang mana klaimnya gagal tentang kedatangan Kristus yang kedua. Contoh lain, misalnya Joseph Smith, pendiri Gereja Yesus Kristus Orang-orang Suci Terakhir, atau Gereja Mormon ini. Mengaku mendapat penerjemahan lempengan emas Kitab Mormon, yang diklaim sebagai kitab suci tambahan bagi orang Kristen. Dan masih banyak yang lain, dengan modus yang berbeda-beda. Tapi memang harus diakui, mereka ini semua adalah pewaris, termasuk Ellen White. Mereka semua mewarisi kebohongan dan penipuan dari Martin Luther. Luther ketika menambahkan kata saja di kitab Roma 3 ayat 28, disitulah Luther membuka karpet merah untuk kebebasan berbohong bagi setiap pengikutnya. Jadi Luther adalah contoh teladan dan model bagi semua sekte Protestan. Inilah yang namanya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, atau dari buahnya kita mengenal siapa mereka. Sebenarnya tidak sulit untuk menilai seberapa autentiknya wahyu si Ellen White ini. Ukuran pertama adalah berpatokan kepada wahyu Rasul Yohanes. Terutama ultimatum dan peringatan keras Rasul Yohanes di kitabnya, yaitu Wahyu 22 ayat 18. Yohanes mengatakan demikian. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Atau singkatnya, barang siapa menambah, mengurangi apa yang tertulis di dalam kitab ini, terkutuklah dia. Meskipun banyak ahli tafsir Alkitab mengatakan bahwa perkataan Rasul Yohanes ini hanya berlaku untuk kitab Wahyu sendiri, namun kita harus setuju bahwa Yohanes telah menutup seluruh wahyu Tuhan yang tertulis di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ditutup dengan wahyu pribadi Yohanes. Ini mau menegaskan bahwa kalau ada lagi wahyu pribadi yang muncul kemudian setelah wahyu Yohanes ini, tidak lagi mengikat umat beriman. Dengan kata lain, wahyu Tuhan yang bersifat umum dan mengikat seluruh umat manusia, telah selesai dan final. Jadi untuk apa lagi kita percaya pada wahyu yang lain? Apalagi wahyu pribadi Ellen White, yang kemunculannya hampir di gerbang kiamat? Jadi sederhananya begini. Kalau kita percaya wahyu Ellen White, maka dengan sendirinya kita harus mengatakan bahwa seluruh wahyu di Alkitab masih kurang, atau belum sempurna bukan? Jadi harus dilengkapi atau disempurnakan dengan wahyu Ellen White kan? Itu logikanya. Tentu saja tidak seperti itu.
Yang jelas dan pasti, bahwa apa yang diajarkan Ellen White adalah wahyu pribadi. Tentang wahyu pribadi seperti ini, Gereja Katolik sudah punya ukuran dan penilaian yang tegas. Gereja Katolik mengenal adanya wahyu umum dan wahyu pribadi. Wahyu umum ini telah selesai di dalam Kristus, yang diberitakan oleh para muridnya. Secara lengkap, kalian bisa melihat di Dei Verbum nomor 4, dan KGK, Katekismus Gereja Katolik nomor 65 dan 67. Misalnya KGK 67, mengajarkan prinsip ini. Dalam peredaran waktu, terdapatlah apa yang dinamakan wahyu pribadi, yang beberapa di antaranya diakui oleh pimpinan gereja. Namun wahyu pribadi itu tidak termasuk dalam perbendaharaan iman. Bukanlah tugas mereka untuk menyempurnakan wahyu Kristus yang definitif, atau untuk melengkapinya, melainkan untuk membantu supaya orang dapat menghayatinya lebih dalam lagi, dalam rentang waktu tertentu. Di bawah bimbingan wewenang mengajar gereja, maka dalam kesadaran iman, umat beriman tahu membedakan dan melihat dalam wahyu-wahyu ini, apa yang merupakan amanat otentik dari Kristus, atau para kudus kepada gereja. Iman Kristen tidak dapat menerima wahyu-wahyu, yang mau melebihi atau membetulkan wahyu, yang sudah dituntaskan dalam Kristus. Hal ini diklaim oleh agama-agama bukan Kristen tertentu, dan seringkali juga oleh sekte-sekte baru tertentu, yang mendasarkan diri atas wahyu-wahyu yang demikian itu. Dari KGK 67 ini, kita melihat bahwa wahyu pribadi sama sekali tidak berpengaruh pada iman dan keselamatan kita. Saya malah berpendapat bahwa wahyu pribadi justru mengganggu wahyu umum yang mengikat. Bahasa kasarnya, wahyu pribadi justru mengotori wahyu umum. Ini pendapat pribadi saya. Maaf untuk wahyu pribadi, saya termasuk salah satu orang yang skeptis terhadap hal ini. Kalau tidak melalui penyelidikan dan pengujian roh oleh Gereja Katolik, maka bagi saya, wahyu pribadi adalah sampah rohani. Selanjutnya ukuran kedua, yaitu wahyu pribadi, jika tidak bertentangan dengan pengajaran gereja. Tapi kenyataannya semua ajaran White dan SDA bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik. Tidak sekedar bertentangan, tapi justru menentang dan menyalahkan Gereja Katolik dan semua ajarannya. Sebagai contoh, Ellen White dan SDA menganggap Gereja Katolik dan Paus adalah antikristus, sebagaimana sudah saya bahas di video ini. Termasuk tidak mengakui hari Minggu, tradisi lisan para bapak gereja, dan lain-lain. Menentang salah satu saja, itu sudah menandakan kalau wahyu White ini bukanlah dari Tuhan. Sebab Tuhan Yesuslah yang mendirikan Gereja Katolik, dan tidak mungkin Tuhan menentang gerejanya sendiri. Itu mustahil. Sementara wahyu Ellen White tidak menggambarkan surga atau keberadaan Tuhan, tapi justru menggambarkan makhluk ruang angkasa. Apakah Ellen White terobsesi dengan mitologi Yunani, seperti alien, di novel-novel fiksi atau film-film ala Hollywood? Tapi anehnya, hal-hal ini masuk menjadi doktrin resmi Gereja Masehi Advent hari ke-7. Termasuk Ellen White sendiri didoktrin sebagai seorang nabi, dan pesan-pesannya adalah sumber kebenaran yang terus-menerus dan berwibawa. Jadi pengungkapan palsu yang disampaikan White ini, mewajibkan kepercayaan pada makhluk luar angkasa. Bahkan menjanjikan bahwa, cukup banyak orang Advent yang setia akan mengunjungi mereka. Jadi kita lihat saja nanti. Apakah semua anggota SDA akan rame-rame mengunjungi alien, dan terbang dengan UFO? Atau sebaliknya mereka akan dijemput UFO? Ini rahasia Ellen White, yang sampai kiamat pun tidak akan pernah terjadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam.